Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Dengan bantuan ritual penganugerahan, klien menyerahkan uang tunai sebanyak 2.500 pound dan topeng emas yang diberikan oleh The Hanged Man kepada Nona Justice, dan ia menggunakan citra The Wall untuk mendesaknya menyelesaikan transaksi secepat mungkin. 2 minggu ini, aku sudah menghabiskan hampir 5.000 pound. Andai saja aku tidak meninggalkan Tingen, jumlah ini cukup untuk hidup seperti keluarga nyonyaku. Sebuah boneka menghancurkan hidup seseorang, mengonsumsi ramuan membuatmu bangkrut 3 generasi. Klien menatap kabut luas, dan istana kuno yang telah kembali ke keheningan. Ia merasa sedikit kesal, seolah kehilangan sesuatu yang penting. Ia diam beberapa detik, sebelum kembali ke dunia nyata. Ia mengambil sisa 830 pound di mejanya, lalu menghitung 6 lembar uang 5 pound. Kemudian, klien memasukkan 30 pound itu ke dalam dompetnya, yang kini kempes, dan menyimpannya dengan khidmat ke saku bagian dalam pakaian. Ia membagi 800 pound lainnya menjadi 2 tumpukan, menaruh masing-masing di saku samping. Setelah itu, klien membuka laci, dan mengambil 2 dari 5 helai rambut Deep Sea Dragon, yang ia bawa kembali ke dunia nyata. Ia membungkusnya dalam lapisan demi lapisan kertas, dan menaruhnya hati-hati di sakunya. Setelah selesai, ia mengambil topi dan tongkatnya, lalu berjalan menuju sudut jalan di bawah cahaya lampu jalan pada malam hari. Ia naik kereta sewaan, dan menuju Bravehearts Bar di area jembatan Backland. Di tengah suasana panas dan bising, klien tetap menghabiskan segelas bir Sotville, sebelum perlahan keluar dari bar, dan masuk ke kereta sewaan, diiringi sorak-sorai guntur dari para petinju. Diiringi gemuruh roda, ia sengaja memejamkan mata. Tiba-tiba ia mendengar suara ketukan ringan dari jendela. Otot wajah klien sedikit berkedut ketika ia membuka mata dan melihat ke depan. Ia melihat Nona Sharon yang pucat dan cantik, sedang duduk diam di seberangnya. Tanpa menunggu Sharon bertanya, klien tersenyum dan berkata, "Informasi yang kau berikan sebelumnya sudah kujual dengan harga bagus, yang tentang makam keluarga Amon itu." Sharon menatapnya tanpa suara. Klien menyandarkan tongkatnya ke samping, lalu mengambil 2 tumpuk uang, dan segumpal kertas dari sakunya. 800 pound, ditambah 2 helai rambut Deep Sea Dragon, totalnya sekitar 1.000 pound. Itu bagianmu. Klien menarik napas pelan, lalu tersenyum sambil menyerahkan uang dan gulungan kertas itu. Sharon menatapnya sejenak, dan mengulurkan tangan mengambil keduanya. Ia menunduk, melihat benda-benda di tangannya, lalu bertanya dengan suara hening, "Berapa kau menjualnya?" 2.000 pound, jadi kita bagi rata. Klien terkekeh. Kalau Machinery Hive Mind hanya membayar 1.500 pound sesuai rencana awal, aku pasti harus berutang padanya dulu. Ia bersyukur dalam hati. Dengan gerakan halus tangannya yang tanpa darah, uang dan gulungan kertas itu lenyap tanpa jejak. Sharon mengangkat kepala, dan mengakui dengan singkat sebelum bertanya ringkas, "Apa yang ada di dalam makam?" "Aku tidak tahu. Aku tidak pergi." Klien tidak mengungkapkan bantuan yang ia terima dari cermin ajaib Arodes. Sesaat, ia merasa bahwa jika ia menjelaskan pengalaman itu secara detail, Nona Sharon akan mendengarkan dengan tenang sambil menopang dagu, seperti sebelumnya. Wanita Red ini sepertinya punya hobi menonton adegan-adegan situasional dan drama, atau mendengar segala jenis rumor. Klien menyimpulkan. Ekspresi Sharon tetap tak berubah. Setelah beberapa detik hening, ia berkata, "Seseorang sedang menggali terowongan menuju reruntuhan bawah tanah." "Hah?" Klien tidak langsung memahami apa maksud Sharon. Namun tak lama, ia paham reruntuhan bawah tanah mana yang dimaksud. Hanya ada satu reruntuhan bawah tanah yang mereka berdua ketahui, reruntuhan dinasti Tudor dari zaman keempat. Seseorang sedang menggali jalan masuk ke struktur bawah tanah itu. Klien berpikir beberapa detik, lalu tersadar. Baronet itu,
Ia sudah lupa nama keturunan tersembunyi dinasti Tudor itu, hanya mengingat bahwa ia memiliki gelar bangsawan baronet dan tinggal di Jalan Sivelaus, tempat kantor polisi Backlund berada. Ya, Sharon menjawab pasti. Apa yang dia cari? Apa dia tidak tahu ada roh jahat di sana? Apa dia tidak tahu semua Beyonder dari keluarganya mati di sana? Cline bertanya-tanya sendiri. Sharon duduk tegak dan menjawab serius. Aku tidak tahu. Apakah dia tahu atau tidak? Butuh berapa lama lagi sampai dia menembusnya? Tanya Cline hati-hati. 2-3 bulan lagi. Untuk saat ini, dia melakukannya sendiri. Sharon memberikan penilaiannya. Cline menghembuskan napas kecil. Tidak perlu terburu-buru. Kalau aku sudah siap, kita bisa mengunjunginya bersama. Pada titik ini, ia menjelaskan sambil tersenyum. Kau tahu, aku suka membuat persiapan yang cukup jauh sebelumnya. Aku tidak akan ikut campur apapun sebelum naik Faceless. Ia memperingatkan dirinya dalam hati. Baik, Sharon tidak bertanya apapun lagi. Tubuhnya perlahan memudar dan menghilang dari dalam kereta. Cline bersandar ke dinding, merasa rileks. Bahan-bahan ramuan Faceless sudah dipesan, sekarang tinggal menunggu pengiriman. Semua utangku sudah lunas, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Suasana hatinya seperti anggur bersoda yang baru mereda. Sesekali muncul sedikit kegembiraan yang naik diam-diam. Satu-satunya masalah adalah Cline menyentuh dada kirinya, tempat dompet kempes itu berada. Ia menghela napas dan berkata dalam hati, hanya 30 pound uang tunai, 5 koin emas, dan sedikit receh. Kamis siang, Audrey Hall sedang menunggu kedatangan Nona Escalante di ruang belajar. Setelah menerima balasan dari The Hanged Man dan The World, ia segera mengirim pelayan untuk memberikan surat kepada Escalante. Isi suratnya sangat biasa. Audrey berharap kelas psikologi kedua minggu ini dimajukan ke hari Kamis. Nyatanya, Audrey sudah membuat kesepakatan dengan Escalante. Begitu ia mengajukan permintaan seperti itu berarti pihak lain menyetujui syarat-syaratnya. Tik, tok, jam dinding bergerak dengan cepat, dan Escalante dengan rambut panjang sepinggang memasuki ruangan, sambil membawa beberapa bahan ajar. Audrey segera memberi isyarat pada Susie. Golden Retriever besar itu agak enggan melompat keluar, berbaring di bayangan dekat sana, dan mengawasi orang-orang yang datang dan pergi. Escalante menutup pintu ruang belajar, menatap sekeliling perlahan, lalu duduk di seberang meja bundar kecil berwarna putih, dan meletakkan bahan ajar. Mereka membayar tunai atau dengan barang mistik? Tanya anggota alkemi psikologi itu pelan. Satu langsung memberi 2.500 pound, dan satunya lagi memberi barang mistik. Jawab Audrey santai, sambil mengeluarkan sebuah kotak karton putih dari tas tangan oranye sedang miliknya. Bagian luar kotak itu ditutupi dinding spiritualitas. Setelah meniadakan dinding spiritualitas, ia membuka tutup kotak itu, dan memperlihatkan topeng emas sederhana. Lalu ia menjelaskan cacat dan efek dari topeng tersebut. Sejujurnya, ia sangat penasaran ketika menerima barang mistik itu. Ia ingin menguji efeknya, karena ini pertama kalinya ia menyentuh barang seperti itu. Namun akhirnya ia menahan diri, karena ia tidak ingin menjadi dingin. Nilainya kurang lebih sebanding. Escalante mencobanya, dan menghela napas lega. Setelah 2 detik, ia menarik buku teks paling tebal, dan membukanya ke halaman 48. Bagian tengah buku itu telah dilubangi. Di dalamnya ada sebuah kotak besi sebesar telapak tangan, dan selembar perkamen tergulung. Karakteristik Human Skin Shadow. Formula ramuan Wind Blast. Escalante memperlihatkan dan menjelaskannya. Tatapan Audrey tertuju pada karakteristik berbentuk berlian itu. Wajah di dalamnya membuat kepalanya berputar. Ini memiliki kemampuan menahan kekuatan seorang spektator. Apakah ini jalur urutan milik Tuan Ward? Pantas saja. Audrey memalingkan pandangannya dan mempelajari formula itu. Urutan 6, Wind Blast. Bahan utama, 6 bulu kristal dari Blue Shadow Falcon, sepasang mata Dragon Eyed Sea Condor.
Sebelum Audrey sempat mengamati bahan pelengkap lainnya, Escalante buru-buru menggulung kembali perkamen itu. Setelah itu, ia membangun kembali dinding spiritualitas di sekitar kotak besi, menutup buku teks, dan mendorongnya kepada Audrey. Audrey memegang buku itu, tetapi tidak segera menyerahkan topeng emas dan 2.500 pound kepada Escalante. Melihat ekspresi bingung Escalante, Audrey yang sudah mempersiapkan diri tersenyum, dan berkata, mereka khawatir karakteristiknya tidak cocok, dan formulanya palsu. Mereka ingin memverifikasinya terlebih dahulu. Dan sebelum verifikasi, semua uang dan barang akan dititipkan padaku. Mereka semua percaya pada kejujuranku, dan aku tidak ingin kehilangan reputasi itu. Aku mengerti kekhawatiran mereka. Escalante terdiam sejenak, lalu berkata, kami juga percaya padamu. Karena uang dan barang ada di tangan sesama anggota kelompoknya, ia tidak khawatir ditipu, meski hatinya sempat bergejolak. Lagi pula, Nona Audrey kaya dan berpengaruh. Ia bisa dipercaya sebagai penjamin. Pikir Escalante lega. Di istana kuno di atas kabut abu-abu, Klein memegang pendulum roh, melakukan ramalan untuk memastikan keaslian formula ramuan Windblast. Ia tidak ingin tanpa sengaja kehilangan anggota paling berpengalaman dan terkuat di klub tarot, yaitu The Hanged Man. Ketika ia membuka mata dan melihat liontin topas berputar searah jarum jam, Klein menghela napas lega dan mengirimkan pikirannya ke bintang merah yang melambangkan The Hanged Man. Kota kedermawanan. Alger pertama kali melihat kabut abu-abu tak berujung, sebelum mendengar suara rendah namun jauh dari Tuan Full. Nona Justice telah menyelesaikan transaksi. Secarik perkamen ilusi muncul di depan Alger. Di atasnya terdapat formula ramuan Windblast. Karena ramuan itu melalui tangan Tuan Full, ia tidak meragukan keasliannya. Ia menunduk hormat dan berterima kasih. Ketika ilusi itu lenyap, ia segera mengambil pena dan kertas untuk mencatat formula ramuan tersebut. Kemudian ia mondar-mandir dengan penuh semangat, sambil bergumam, Blue Shadow Falcon. Pulau primitif itu memilikinya. Setelah menyelesaikan urusan The Hanged Man, Klein akhirnya punya waktu untuk memeriksa karakteristik Human Skin Shadow miliknya. Setelah memastikan keasliannya, ia bersandar ke kursi, menghela napas bahagia. Akhirnya, 3 detik kemudian, Klein tiba-tiba duduk tegak dan memutuskan bahwa tidak ada waktu untuk disia-siakan. Malam ini, ia akan meracik ramuan Faceless. Jalan Minsk nomor 15. Di dapur lembab dan dingin, Klein mencari panci besi besar yang baru dibelinya, menuangkan air segar ke dalamnya, dan menggosoknya dengan hati-hati beberapa kali. Lalu, ia menjatuhkan beberapa batang korek ke dalamnya, dan menjentikkan jarinya. Api merah menyala, dan di bawah kendalinya, api itu dengan cepat mengeringkan sisa-sisa air, tanpa merusak permukaan panci. Kali ini, tidak ada bahan seperti air murni dalam resep ramuan, jadi Klein bahkan lebih berhati-hati daripada 2 kali sebelumnya. Ia ingin memastikan semuanya berada dalam takaran yang tepat, agar tidak muncul masalah. Walaupun ia bisa melakukan ramalan untuk mengetahui apakah ramuan akan berhasil atau tidak, setidaknya untuk memastikan nyawanya tidak terancam, hasil seperti itu tetap bisa membuat ramuannya tidak efektif. Mencoba mengekstrak karakteristik Beyonder dari ramuan yang gagal akan sangat sulit, mirip seperti menghapus korupsi mental seorang rampager. Ia butuh teknik yang sesuai, metode, atau ritual tertentu, dan Klein tidak mungkin mengumpulkan bahan-bahan baru untuk putaran kedua dalam waktu dekat. Setelah menyelesaikan persiapan, Klein menarik napas dalam-dalam, sambil memandangi kotak-kotak yang tersusun rapi. Akhirnya, ia mengingat kembali resep ramuan itu. Faceless. Bahan utama, kelenjar pituitari yang bermutasi dari Thousand Face Hunter, karakteristik dari Human Skin Shadow. Bahan tambahan, 80 ml darah Thousand Face Hunter, 5 tetes jus Black Jimson Wheat, 10 gram bubuk Dragon Tooth Grass, 3 helai rambut Deep Sea Dragon. Ia mengambil kotak kardus yang berasal dari vampir Emlyn White. Ia membuka kotak itu, dan mengeluarkan botol kaca,
berisi 100 ml darah Thousand Faced Hunter. Melirik skala ukurannya, Klein membuka tutup botol dan menuangkan cairan kental itu dengan pergelangan tangan yang stabil. Cairan itu berubah warna, tergantung pada cahaya yang mengenainya. Karena ini hanyalah bahan tambahan, ia tidak mengejar ketepatan mutlak dan tidak menggunakan alat eksperimen kimia untuk memisah atau menitrasi cairan tersebut. Darah Thousand Faced Hunter itu seperti madu encer yang perlahan mengisi dasar panci. Ketika Klein merasa jumlahnya sudah cukup, ia menghentikan kemiringan botol dan membiarkan sisanya mengalir kembali. Masih ada sekitar 20 ml. Intuisi spiritualku cukup akurat. Klein menarik pandangannya dan menutup rapat tutup botol. 20 ml yang tersisa ini masih bisa digunakan untuk membuat benda mistis, senjata Beyonder, gulungan luar biasa, atau menggambar simbol dalam ritual tertentu. Sangat berharga. Setelah memasukkan kembali botol itu ke dalam kotak berlapis kapas, Klein mengikuti daftar dan menambahkan jus Black Jimson Wheat serta bubuk Dragon Tooth Grass. Ia melihat cairan dalam panci mulai menggelegak. Tanpa berhenti, ia mengambil 3 helai rambut biru gelap yang menyerupai ular kecil dengan tangan kanan bersarung tangan hitam, lalu meletakkannya di permukaan cairan. Kabut tipis naik dari panci besi, dan warna cairan berubah menjadi biru pekat. Bahkan tanpa bahan utama, efeknya sudah seaneh ini. Seperti yang diharapkan dari ramuan urutan 6. Klein meraih kotak timah perak, yang juga diberikan vampir Emlyn White. Dengan bunyi klik, ia membuka tutup kotak itu, memperlihatkan benda seperti buah persik di dalamnya. Ia tidak menyentuh langsung kelenjar pituitari yang bermutasi itu. Klein menempatkan kotak itu di atas panci, dan membaliknya. Benda kuning coklat dengan lekuk seperti otak, jatuh ke dalam cairan biru pekat. Tidak ada cipratan. Kelenjar pituitari itu langsung meleleh tanpa suara. Warna abu-abu dan kuning coklat menyatu dengan biru pekat, dan gelembung yang muncul menjadi lebih besar. Klein menahan ketegangannya. Ia mengambil kotak terakhir dan menjatuhkan karakteristik human skin shadow yang besar, seperti berlian, ke dalam panci. Sekejap kemudian, kabut berkumpul, bahkan cahaya lampu gas tampak tersedot masuk, ruangan berubah lebih gelap. Ketika semuanya kembali normal, Klein akhirnya melihat wujud akhir ramuan itu. Cairannya hitam kehijauan, sesekali menghasilkan gelembung sebesar mata, mengeluarkan bunyi seperti sendawa setiap beberapa detik. Saat gelembung-gelembung pecah di permukaan, kilauan berwarna-warni muncul, membentuk gambaran berbagai wajah, dengan fitur yang tersusun secara acak. Klein mengangkat panci besi dengan satu tangan, dan menuangkan seluruh cairannya ke dalam botol kaca yang sudah disiapkan. Karena sifat ramuan, tidak ada satu tetes pun yang tersisa di panci. Setelah memastikan melalui ramalan bahwa tingkat bahayanya dapat diterima, berarti ramuan berhasil dibuat, Klein membawa botol faceless itu dan kembali ke lantai 2, masuk ke kamar yang tirainya tertutup rapat. Setelah mengunci pintu, ia duduk di tepi ranjang dan dengan bantuan kogitasi, menenangkan kegelisahan dan ketegangannya. Setelah duduk tegak selama sekitar 10 detik, Klein membuka tutup botol, mengangkat tangan kanannya, dan menenggak seluruh isinya sekaligus. Sensasi menyengat menyapu mulut dan kerongkongannya, kemudian berubah menjadi rasa mati rasa, yang membuatnya kehilangan kendali. Kesadaranku seolah terlepas dari tubuh, dan aku melihat mulut, hidung, telinga, serta mataku meleleh, seluruh wajahku meleleh. Dalam 2-3 detik, wajah dan kepalanya berubah menjadi seperti lilin putih gosong. Tubuhnya pun ikut berubah tidak normal, seolah tulang dan kulitnya meleleh dalam darah. Tidak, aku tidak boleh membiarkan ini berlanjut. Klein tahu bahwa jika ia tidak mengendalikan diri, ia akan kehilangan kontrol kapan saja. Sebagai penonton, ia berusaha menarik kembali pikirannya ke tubuh, membayangkan lapisan-lapisan cahaya berbentuk bola, mempertahankan keadaan kogitasi. Setelah serangkaian usaha berulang-ulang,
ia akhirnya kembali merasakan tubuhnya. Ia mengendalikan setiap bagian kecil tubuhnya untuk mempertahankan batas minimumnya. Proses meleleh dan melarut itu menyerangnya lagi dan lagi. Ia tak tahu sudah berapa lama ia bertahan, ketika akhirnya semuanya mereda, dan ia merasa tubuh itu kembali menjadi miliknya. Saat itu, ia tahu bahwa ia telah menembus ambang batas. Ia telah menjadi urutan 6. Ia telah menjadi faceless. Klein tidak berkeringat, tetapi pikirannya sangat lelah. Ia bangkit dengan susah payah, dan berjalan ke cermin besar, untuk melihat wajah barunya. Di bawah cahaya lampu gas, ia mundur 2 langkah dengan terkejut. Wajah dan kulitnya dipenuhi butiran pucat yang padat, membuat siapapun yang melihatnya merasa geli, jijik, dan ingin menjauh. Yang penakut mungkin akan langsung kehilangan akal. Meskipun aku tahu metode berakting, dan telah sepenuhnya mencerna ramuan magician, kenaikan ke urutan 6 tetap sangat sulit. Aku hanya 2-3 langkah dari kehilangan kontrol. Aku tidak bisa membayangkan resiko yang dihadapi para Beyonder, yang hanya mengandalkan waktu, dan memenuhi syarat paling minimum untuk meminum ramuan. Tidak heran urutan 7 relatif umum di antara para anggota gereja, dan mereka memikul peran kapten atau uskup, sementara jumlah orang di urutan 6 menurun drastis. Klein menutup mata, dan duduk kembali di kursi. Dengan bantuan kogitasi, ia menahan spiritualitas yang melimpah, dan memulihkan dirinya dari kelelahan. Sekitar 10 menit kemudian, butiran menjijikkan di kulitnya memudar, dan menyatu kembali ke dalam daging. Klein menghela napas, berjalan kembali ke cermin, melihat dirinya yang kini penuh janggut. Tiba-tiba, rambut wajah itu merayap, kulit dan dagingnya berubah, seperti lilin setengah meleleh. Dalam 1-2 detik, Klein telah kembali ke penampilan aslinya. Rambut hitam, mata coklat, fitur wajah biasa, wajah bersih dengan garis yang dalam, dan tubuh agak kurus. Ia menyentuh wajahnya dengan tangan kanan. Dengan sentuhan ringan, wajahnya kembali berubah. Hidungnya menjadi tinggi, bibirnya menipis, wajahnya menjadi tampan elegan, dengan kebanggaan yang tak bisa disembunyikan. Ia menjadi Emlyn White. Terlalu pendek. Klein menertawakan dirinya. Lalu tubuhnya berderak. Tulang dan ligamen memanjang. Tingginya kini sama persis seperti Emlyn White. Aku bisa mengingat dengan akurat penampilan dan aura setiap orang yang kukenal. Bahkan aroma mereka. Pori-porinya menggeliat, tubuhnya berubah, bahkan bau tubuhnya berganti. Ia kembali menatap cermin, membuat garis rambutnya mundur, matanya berubah menjadi abu-abu gelap. Tanpa suara, Dan Smith seolah hidup kembali. Sang kapten menghadapinya, seperti selalu menunggu laporan Klein. Mengembuskan napas pelan, Klein kembali ke wujudnya. Ia menatap majalah estetika wanita, majalah mode yang ia beli, untuk melihat para artis cantik, dan mencatat penampilan artis di sampul. Lalu ia berdiri di depan cermin, dan mengusap wajahnya. Tiba-tiba, seorang gadis muda berambut hitam sebahu, dengan wajah lembut muncul di pantulan. Berhasil juga. Klein menunduk dan tidak melihat tonjolan apapun di dadanya. Dengan usaha keras, ia memadatkan lemak dan daging, menciptakan sepasang ukuran akap. Namun bagian bawah tubuhnya tidak bisa ia ubah. Artinya, ini hanya perubahan penampilan luar, tidak fundamental. Aku juga hanya bisa menambah atau mengurangi tinggi sekitar 10 cm. Lebih dari itu akan sulit. Kepala pun terbatas perubahannya. Aku tidak bisa meniru kepala setengah raksasa ayah Yutravsky. Selain itu, aku hanya bisa meniru tampilan dan aura seseorang, tanpa tahu apapun tentang dirinya. Mudah sekali ketahuan oleh seorang spektator seperti Nona Justice. Hehehe, di tahap clown, sang clown menahan spektator, tapi di tahap faceless justru agak tertahan oleh spektator. Menarik. Klein menghentikan perubahan, dan kembali ke wujud Sherlock Moriarty. Ramalan, pertarungan, serta kemampuan magicianku semuanya meningkat.
Berapa banyak peningkatannya? Harus diuji. Besok aku harus menyempatkan diri ke klub kuelak. Klein menatap dirinya sekali lagi, lalu turun untuk membersihkan dapur. Setelah merapikan semuanya, ia mandi dan masuk ke tempat tidur. Berbaring, menatap cahaya bulan merah darah, ia perlahan tenang. Beberapa menit kemudian, Klein menutup mata dan tersenyum. Selamat malam, Faceless.